Hai hai hai, halo semuanya, kembali lagi di Abia Talks Podcast. Bincang-bincang bersama Arsa Abiakta. Nah, di podcast episode yang kedua ini bakal ditemenin sama aku nih. Kan ada tuh pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Udah kenal kok nggak sayang-sayang. Waduh. Itu kayak udah agak basi ya pepatahnya diplesetin kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Ya udah, mungkin aku kenalin diri aku terlebih dahulu. Halo semuanya, kenalin, nama aku Riza Chandra Raditya. Aku dari IPB University Departemen Agribisnis, dan aku sekarang udah berada di semester 4. Ya udah semester tengah-tengah lah ya. Setengah jalan lagi lulus gitu Kak. Amin. Amin. Amin semuanya, amin, amin, amin. Amin. Nah ya udah, aku di sini nggak bakal sendirian tentunya. Aku udah ditemenin sama Neng Gelis di sebelah aku nih. Aduh. Kakak yang pinter, yang berprestasi, dan banyak lah itu kegiatannya gitu kan. Kak. Amin. Iya. Ya udah, langsung aja kita sambut Kak Audrey. Nah mungkin boleh nih Kak, buat awalan Kakak boleh perkenalan terlebih dahulu gitu Kak, biar menyapa teman-teman yang menonton gitu Kak. Oke. Halo semuanya, kenalin. Aku Audrey Aulia Masita Dewi. Bisa dipanggil Audrey biasanya. Terus aku angkatan 57 di Departemen Agribisnis IPB University. Oke, angkatan 57 berarti udah semester 6 ya Kak? Ya, semester 6. Beda 1 tahun ya? Iya beda setahun, aku 58 guys. Nanti teman-teman yang masuk berarti angkatan 60 dan Ya, seterusnya. wow. Gak kerasa. udah agak tua ya Kak kayaknya. Iya. Oke, Kak Audrey ini keren ya guys ya. Apa namanya? Dia tuh FYI aja, Kak Audrey merupakan MAPRES atau mahasiswa berprestasi dari Departemen Agribisnis. Tepuk tangan lu dong. Jadi malu ya dipanggil. Ya, semoga aku juga bisa kayak kakak gitu Kak. Amin. Amin, 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 amin. Nah, ngomong-ngomong ini nih Kak. Oke, aku mungkin sedikit nanya kabar dulu Kak sebelum kita bertanya ke lain hal. Aku nanya kabar dulu, gimana nih kabar Kak Audrey hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini meskipun Bogor hujan terus, tapi alhamdulillah badan aku sehat ya, alhamdulillah. Iya, emang Bogor nih emang kota hujan kan namanya Iya, juga. jadi udah beberapa hari ini hujan terus ya. Bukan, iya, udah bukan beberapa hari lagi Kak, beberapa minggu dan beberapa bulan lalu Iya, hujan bener. mulu gitu Kak. Masalahnya kalau hujannya pagi-pagi tuh bikin agak mager masuk Iya, kelas males gitu gitu ya. Mending lanjut tidur gitu ya. Iya, apalagi kelas jam 8 mulu, jam 7 itu kayak Iya. aduh ya Allah, ini hujan-hujan mesti kelas gitu Belum kan. macetnya di sini Belum tuh. macetnya. Iya betul banget tuh Kak. Udah hujan, dingin, macet. Ya, aduh itu enak banget buat tidur Iya sebenarnya Kak. bener, sama makan Indomie biasanya tuh. Oke, mungkin tadi nanya-nanya tentang kabar udah, ngomongin soal kabar nih Kak. Gimana nih kabar Kakak di semester 6 ini nih Kak? Sejauh ini gimana nih Kak kabarnya di semester 6? Di semester 6 ini aku kayak ngerasain ada hal baru gitu karena di sini jujur aku tuh nggak sibuk banget gitu ya. Jadi kayak ngerasain mahasiswa yang bener-bener ngerasain seutuhnya tuh aku di semester ini ngerasanya. Karena mungkin di semester sebelumnya tuh emang dipadetin di awal. Jadi di semester 6 ini tinggal ngembangin kayak di luar kampus ataupun kayak tinggal ngerasain sisa-sisa SKS gitu. Karena kan yang kayak ECSC udah aku penuhin di awal kayak gitu. Jadi dari semester 6 ke belakang ini udah tinggal lebih bisa dibilang lebih santai gitu ya Kak? Iya bener-bener banget itu. Itu emang strategi kakak Iya mungkin? strategi di awal aku kemarin emang gitu. Oh gitu, jadi itu tuh guys, bisa buat strategi kalian juga menuin SKS di awal biar ke belakang-belakangnya tuh lebih santai gitu. Nah, tadi kan kakak udah bilang gitu, kesibukan kakak tuh sekarang nggak terlalu yang gimana-gimana banget. Tapi boleh nggak kak ceritain gitu, apa aja sih kegiatan yang kakak ambil di sekarang gitu kak? Oke, jadi kegiatan aku tuh emang nggak sibuk kayak kemarin, tapi aku sekarang ngambil MSIB yang dari Kampus Merdeka. Kemarin sempet keterima dan aku ngambil yang studi independennya karena kan masih online dan bisa diambil gitu. Kalau magang dari agribisnis tuh baru bisa di semester 7. Kalau karena kan gitu. offline di kantor gitu Iya. ya. Jadi ambil yang studi independen Kampus Merdeka. Terus juga lagi mempersiapkan bentar lagi tuh ada program mahasiswa merdeka yang dari kampus luar ke IPB. Nah, tahun lalu tuh aku sempet juga jadi asdos sama jadi apa ya,
LO dari PMM-nya itu. Nah, bentar lagi kan ada PMM 3. Nah, itu aku ditarik lagi buat bulan semester depan gitu kerja lagi. Jadi kayak ya mempersiapkan itu aja sama kuliah seperti biasa. Widih, gokil banget. Itu Kak Audrey bilang kegiatan kayak gitu masih nggak terlalu padat. Aku yang kegiatan yang nggak sebanyak Kak Audrey aja udah kebanyakan ngeluh gitu Kak. Tapi ya udah gitu kan. Kan tadi Kakak nyinggung gitu soal banyak banget. Aku ngeliatnya sih banyak gitu Kak kegiatannya kayak jadi LO dari yang exchange itu ya Kak, PMM gitu dari. Dan terus kalau MSIB itu sendiri itu gimana Kak? Nah, jadi MSIB itu kan ada dua, ada magang sama studi independen. Nah, kalau kan aku ambil studi independen. Kemarin sebenarnya bersyukur sih keterima magang. Cuman kan ada yang paling penting apa kuliah dan itu harus offline juga di kampus. Jadi ya udah dengan berat hati, tapi bersyukur juga ngambil studi independen. Nah, kalau studi independen yang aku ambil tuh mengenai bisnis. Karena kan kita agribisnis gitu ya. Ada bisnis dan ekonomi gitu. Nggak cuman apa ya pertanian aja gitu. Aku ambil itu. Terus itu kayak course gitu kelas. Jadi seminggu itu 3 kali. Ada pelatihannya, ada tugasnya juga. Itu dari sertifikasi dari Magang Merdeka itu. Oh gitu. Tapi itu online semua Kak? Iya, itu alhamdulillahnya gitu? Itu full online. Oh gitu. Jadi nggak mengganggu apa namanya jadwal Kakak yang wajibnya gitu ya Kak, kuliahnya? Iya. Oke. Terus kan tadi udah banyak tuh Kak kegiatan yang Kakak jalani di semester ini. Nah, aku pengen tahu dong Kak, gimana sih cara Kakak buat ngebagi waktunya? Dan terlebih lagi kan Kakak juga sebagai mahasiswa berprestasi gitu Kak. Jadi gimana tuh Kak? Boleh share tips and trick ke teman-teman semua biar teman-teman tuh lebih baik dalam hal manajemen waktunya. Soalnya aku sendiri juga manajemen waktunya masih kurang banget gitu Kak. Oke, mungkin sebenarnya tuh aku emang udah nyusun tuh dari semester 1 bakal mau ngapain aja gitu. Terus juga kayak sebenarnya tuh kayak pingin aja gitu, aku tuh pingin ngapain aja di semester ini ngapain. Jadi kayak benar-benar disusun plannya. Nah terus tapi nggak ada yang telat ya, misal teman-teman semua nih yang ngelihat ini atau ngerasa telat itu nggak ada yang telat, semuanya itu nggak ada yang telat. Dan tiap orang tuh kan beda-beda, jadi nggak usah ngerasa insecure atau apapun itu. Nah kalau cara menyusun waktunya intinya ya kuliah tuh nomor 1, jadi tetap harus kuliah dulu. Nah di sisa waktu itu kita bisa manfaatin nih, misal kayak aku kan emang biasanya ikut lomba tuh semester awal sampai kemarin tuh lomba-lomba terus, jadi ya udah ikut lomba. Nanti kalah ya udah belajar lagi. Nanti kan banyak nih cutting ataupun teman sebaya itu pasti welcome juga tuh di kampus ini ya di IPB tuh pasti welcome banget. Kita gak usah malu-malu, jadi bisa minta belajar bareng. Nah otomatis kalau kalian ngambil kegiatan yang mungkin bisa dikatakan cukup banyak, event organisasi sekalipun, ya waktu kalian kan kesita, jadi waktu tidur kalian mungkin kesita juga. Jadi ya itu konsekuensi buat kalian gitu. Jadi mungkin yang biasanya bisa, mungkin yang teman yang lain bisa istirahat banyak gitu, tapi kalian kayak waktu tidurnya sedikit dan gak bisa tidur banyak gitu, istirahatnya banyak, ya itu kan keputusan kalian yang ambil gitu ya. Iya, konsekuensinya. Jadi ya mungkin itu sih yang penting, tetap kuliah nomor 1, sisanya langsung dikejar apa target kalian kayak gitu. Oke, berarti tentuin skala prioritas juga ya Kak? Iya benar banget. Kuliah tuh nomor 1. Jadi tuh guys, teman-teman, planning tuh diperlukan banget gitu. Jadi kalian biar tertata semuanya tuh harus di-planningin dulu matang-matang gitu kan. Biar nanti ngejalaninnya juga ya lebih tertata gitu kan bener. Kak. Oke. Nah tadi kan Kakak udah ngasih kabar seputar kehektikan semester 6 Kakak nih Kak. Nah boleh nggak Kak ceritain dulu pas Kakak awal masuk IPB, pas di PKU dan sekarang udah masuk ke departemen itu gimana Kak? Oke, jadi awal-awal di kampus IPB itu kita kan PPKU ya namanya. Nah PPKU tuh bisa dikatakan kayak SMA lagi gitu kan. Jadi ada beberapa mata kuliah kita yang ambil tuh bisa dikatakan kayak waktu di SMA. Misal ada biologi, fisika, dan ada tambahan-tambahan lain. Misal kayak statistik, terus ekonomi juga, ekonomi dasar. Bahasa Inggris PPKN tuh juga ada. Bahkan ada olahraga juga Kak. Iya olahraga juga ada. Bahkan dulu waktu aku kan online ya. Ini pasti teman-teman inget nih yang angkatannya aku, yang angkatan 57. Jadi ada simpang siur renang di atas kasur gitu. Sumpah. Iya itu viral banget. Tapi ternyata enggak, itu enggak jadi. Karena kan kita online gitu. Itu rame juga tuh di Twitter.
Ya gitu. Tapi alhamdulillahnya enggak gitu kan. Itu hanya ya Agak aneh juga Kakak rumor-rumor. berenang di atas kasur. Rumor-rumor. Begini. Di TikTok kan itu juga rame kan waktu Oh, itu. iya. Iya, Ya, renang di atas gitu, di atas kasur. Angkatan aku juga masih online PPKU-nya, tapi pas olahraga kayaknya nggak ada Nggak renang di ya? atas Oh, iya. kasur. Kayaknya angkatan tuh emang agak beda gitu ya, spesial kayak gitu. Renang di atas Iya, kasur gimana gitu. coba? Nah itu seru banget sih. Terus kayak Renang di atas kasur seru nggak? enggak, maksudnya di PPKU-nya. Salah. Karena kan nggak jadi itu. Oh iya, nggak jadi. Ah, Ya itu seru banget. Jadi Iya. ketawa nih. Gak apa-apa. Kan enjoy Kak, enjoy. Oh iya, santai ya. Santai. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. PPKU tadi gimana Kak? Iya, jadi di PPKU tuh seru banget karena jujur kan aku juga dari daerah ya. Jadi kayak ketemu orang tuh banyak banget dan Oh, iya. beda-beda gitu, beragam. Di IPB tuh beragam banget. Jadi nggak yang Jawa Barat aja, Jawa Timur Iya. ataupun Jawa Tengah, tapi luar Pulau Jawa Iya, tuh luar banyak Pulau Jawa. banget gitu. Jadi di situ kita belajar dan jujur di PKU tuh aku bener-bener yang mencoba ekstrovert karena kan ya kita nggak Iya, punya benar. temen ya. Jadi kayak kita me-welcomekan diri dan Iya. kita harus welcome ke orang. Kalau Iya, aku ya waktu itu. Jadi kayak menghilangkan rasa malu itu. Jadi kayak ya udah belajar bareng, nggak tahu tanya di grup sok-sokan rame Iya, gitu. benar. Tapi akhirnya ya ternyata jadi temen Iya. gitu kan. Dan itu seru banget. Tapi menurut aku, kalau aku pribadi ya, daripada masuk departemen, aku ngerasa di PPKU tuh lebih agak bisa dikatakan tugasnya lebih banyak, kuis-kuis terus. Iya benar. Kuisnya banyak banget Iya, sih. kuisnya banyak. Terus aku kayak mungkin masih adaptasi ya. Jadi kayak ngerasa, kok ini sibuk banget ya. Iya. Nah, gitulah intinya. Tapi setelah masuk di departemen, aku ngerasa kayak kok lebih mudah gitu. Lebih santai Iya, gitu lebih ya. santai. Tapi sebenarnya SKS-nya malah lebih banyak. Iya, Cuman benar mungkin banget. karena mungkin ini aku seneng gitu di agribisnis gitu. Terus cara belajarnya juga dan lain sebagainya. Jadi kayak aku ngerasa nggak tertekan di sini. Iya. Jadi kayak ngerasa kok makin lama makin Enjoy. dijalanin Seneng. kayak gitu. Soalnya dosen-dosennya juga Iya, baik-baik Iya, juga. baik-baik banget. Iya, Kayak, benar. Ya, mengayomi banget Iya, kita lah ngarahin kan. banget Iya. gitu. Nggak cuma di pelajaran tapi di kemampuan kita tuh benar-benar diarahin kayak gitu. Berarti dulu Kakak pas masuk departemen itu awalnya masih online ya Kak? Yang kayak Iya, semester 3 gitu. Iya, sebenarnya hybrid ya, cuman Oh, hybrid. kayak online lebih banyak Online-nya, online-nya iya. dan masih diperbolehkan online. Kalau bisa datang ke Bogor waktu itu gitu. Oh iya, Kakak dulu datang ke Bogor itu pas kapan tuh Kak? Pas Jadi PKU udah pertengah datang? enggak. Oh iya ya sempet. Sebenarnya kalau dari kampusnya kan masih online. Cuman karena aku waktu PKU tuh udah ngambil lomba yang dari Hitmawa gitu, jadi Keren. harus di asrama. Waktu itu kontes robot Indonesia. Widih. Sama anak AGB juga bareng. Jadi ya udah harus ke kampus dan itu di asrama, di karantina baru pelatihan. Asrama mana tuh Kak? Di asrama ini, asrama IPB yang asrama Oh, C asrama. kayak Oh gitu-gitu. iya, asrama. Oh iya, Iya, tahu. asrama putri sama asrama putra. Iya. Kan di IPB juga for your information ya teman-teman itu kalau kalian masih baru masuk gitu PPKU pas masih zaman-zamannya maba itu bisa gitu tinggal di asrama yang udah disediakan sama IPB. Iya, jadi di IPB tuh menyediakan asrama di Iya, betul banget. awal-awal. Iya, itu jadi ya mempermudah akomodasi kalian lah di Bogor gitu kan. Kalau misalnya susah dapat kos, yaudah asrama aja Iya, dulu benar. gitu kan. Sekalian adaptasi gitu Iya, ya. benar. Kak, sekalian adaptasi kan juga di asrama juga jadi punya banyak teman gitu Kak. Iya, benar-benar. Iya, oke. Nah itu tadi cerita singkat dari Kak Audrey tentang masa PKU dan juga masuk ke departemennya gitu ya kan. Terus ada nggak sih Kak struggle atau kesusahan dari Kakak? Kan kita dulu yang seperti yang kita tahu kan IPB tuh pas angkatan kita tuh basisnya masih IPA gitu kan Kak, Iya. ilmu pengetahuan alam. Dan Kakak milihnya tuh di jurusan agribisnis. Dan yang mana Departemen Agribisnis itu juga mempelajari tentang ekonomi, bisnis, dan ya lebih cenderung ke sana gitu kan Kak daripada ke yang bidang-bidang di ilmu pengetahuan alamnya. Nah itu ada kesulitan sendiri nggak sih Kak dari Kakak buat ngejalanin pas masih awal-awal tuh di Departemen Agribisnis ini? Iya, benar banget. Jadi kan di agribisnis ini kan Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Nah, itu beda kan sama Iya, yang benar. lain, agribisnis yang di universitas yang lainnya gitu. Jadi otomatis ada beberapa dasar yang harus kita miliki. Salah satunya tuh ekonomi sama hitung-hitungan lah kasarannya, Iya, ataupun akuntansi. Jadi di situ sih kayak
Audrey di situ tuh kayak bukan baru belajar ya, sebenarnya SMA udah ada dasar. Udah Di ada. PKU juga kita Iya. dikasih Iya, benar. tahu. Jadi kayak nggak bener-bener kalian nggak usah Nol takut. banget. Jadi kayak nol banget tuh enggak. Cuma di situ kayak kita belajar lebih lagi gitu. Karena kan mungkin dasarnya kita kan anak IPA, anak ya IPA. di IPB itu. Terus belajarnya itu ke sosum lah kasarannya, masuk di agribisnis kayak gitu. Mungkin kayak ada tantangan tersendiri gitu. Mungkin itu sih struggle-nya. Oh iya, jadi ya kita harus belajar lebih gitu ya. Iya, belajar lebih. Ya, tapi kan udah disediain juga sama pas di PPKU kita kan Iya. udah dapat kayak dasar-dasarnya, ada ekonomi dasar tuh nanti kalian bakal dapat. Terus kayak ada statistika juga. Iya, benar. Ya gitu. Jadi ya jangan takut lah guys. Soalnya ya IPB tuh asik banget gitu Kak. Bener asik banget. IPB tuh Tugasnya kan banyak. juga IPB juga dikenal sebagai kampus Nusantara gitu Kak. Dulu Iya. aku pas pas ada acara aku kayak school goes to campus, kampus goes to school. Iya. Masa school goes to Kebalik-balik campus? nih. Ya kebalik-balik. Ya kampus goes to school tuh ada tuh Kak alumni bukan alumni IPB, pokoknya ada anak IPB yang ke sekolahku dan bilang tuh kalau ya di IPB gini dikenalnya tuh kampus Nusantara. Jadi kayak ya kamu bakal ketemu banyak orang, nggak cuman di Pulau Jawa doang tapi di luar pulaunya juga bakal ketemu gitu. Iya bener banget, kayak teman sekelas aku aja ada yang dari Sulawesi, Padang, dan masih banyak yang Iya, lain bener. gitu. Jadi emang bener-bener Nusantara sih Beragam di IPB. banget ya. Iya beragam. Nah itu pas kakak pertama kali datang ke Bogor itu ada culture shocknya nggak Kak? Ada sih sebenarnya. Apa tuh Kak? Kalau boleh tahu tuh. Aku tuh nggak bisa ngomong lu gua gitu loh. Oh, iya? Itu jujur sampai sekarang kayak kagok gitu. Mungkin karena terlalu banyak Jawanya juga. Sebenarnya bisa kalau dipelajari, cuman Kalau akunya dipelajari. malu gitu. Jadi Kalau- kayak suka bilang aku kamu gitu. Nah terus teman-teman kan lu gua. Jadi kayak Iya. aduh nih kenapa kok gini ya. Kayak agak susah terima gitu awalnya. Tapi kayak setelah dijalanin ya emang kayak gitu kan. Gitu. Mungkin itu sih. Berarti sekarang kakak udah bisa lu gue. Enggak. Dan Kalau- enggak membiasakan kayak gimana ya. Bingung gitu Iya loh. sih. Kayak Lu gua. kalau lu gimana Kak? Kalau gue sih udah biasa gitu. Oh iya, kalau aku belum biasa. Iya nggak apa-apa. Ya namanya orang kan culture shocknya beda-beda ya Kak. Iya, yang penting bisa adaptasi aja Ya, sih. benar, yang penting bisa adaptasi guys. Kuncinya itu cuman satu tuh, yang penting adaptasi dan mencoba terbuka gitu sama Iya. orang lain. Karena yang aku rasain juga di PPKU tuh, aku ya cari teman sebanyak-banyaknya gitu Iya, Kak. benar. Soalnya kan apalagi di PPKU tuh kan kita nggak cuman dari departemen kita doang, kita tuh nyampur gitu sama Iya. departemen-departemen lain dan itu menurut aku bisa jadi ajang kita buat ya kenal sama lebih banyak orang gitu Kak, ya kan? Iya benar, Bener itu banget. kayak bisa nambah relasi karena Nambah relasi. bedanya mungkin ya dengan kampus lain ya itu di PPKU itu karena kita benar-benar nyampur gitu Iya. dengan departemen lain, pas fakultas lain, iya, dan itu bisa buat relasi ke depannya entah nanti waktu kerja ataupun masih semester-semester di IPB itu juga bisa bermanfaat sih buat kita. Nah, iya benar banget tuh Kak. Nah, sekarang tuh kita bakal ngomongin tentang kehidupan kita di Bogor gitu Kak, sebagai mahasiswa. Asik. Oke. Buat kehidupan Kakak sendiri di Bogor gimana sih Kak, sebagai Kakak ngekos atau ngontrak atau gimana? Aku sekarang ngekos, aku sempat ngontrak. Oh, jadi nih banyak Nah, nih. Aku boleh sempat tuh cerita tuh. asrama, sempat ngontrak. Asrama tuh yang sempat pas- kos. Iya, yang asrama waktu yang itu awal itu. gitu. Terus sempat ngontrak, sempat kos. Jadi udah dirasain semuanya. Udah dirasain semua. Seru-seru semuanya. Sekarang ngekos berarti? Iya, sekarang ngekos. Ngekos juga. Aku juga ngekos Kak. Kebetulan aku nggak pernah ngerasain ngontrak gitu. Tapi kalau asrama aku pernah. Jadi waktu itu aku pernah ikut suatu kepanitiaan dan itu pas H-1 acaranya itu kita disuruh tinggal di asrama dulu gitu biar langsung ke IPB-nya gitu Oh kan. iya, iya. Jadi Iya. ngerasain ya. Ya udah ngerasain lah, dikit-dikit lah jadi anak asrama, Iya. walaupun nggak sepenuhnya. Nah, gimana sih Kak kehidupan Kakak sendiri sebagai anak kos dan juga anak rantau gitu Kak? Yang penting harus kuat. Asik. Kuat apa nih? Kuat- Kuat mentalnya. kuat mental. Kuat Bener. imannya Kuat juga. iman, bener, kuat Iya iman. benar. Jadi yang penting ya kalian harus punya niat karena kan datang jauh-jauh Iya. gitu. Ataupun yang orang Bogor sendiri kan tetap jauh-jauh ataupun ada effort lah Iya, ada gitu effort, ya. ada Kayak ke effort. kampus ya harus bener lah kuliahnya Iya, dari gitu. kota gitu kan Kak Iya, misalnya. ke kabupaten, ke kabupaten, Dramaga ke yang Dramaga. macet jadi harus niat gitu. Terus apa lagi ya? Pertemanannya seru-seru juga kan di sini kayak iya. ya bisa ngefilter juga, ambil ya banyak yang positifnya dan Iya. ambil yang positifnya Iya. juga. Buang-buang Dan lah yang iya, negatifnya. buang-buang yang negatifnya. Terus kan di sini teman juga beragam banget, jadi jangan apa ya?
keras gitu. Jadi kayak kalian harus bisa terbuka gitu buat orang welcome. lain, welcome. Nanti bisa ngefilter sendirinya dari diri kita sendiri gitu. Intinya kita harus punya benteng gitu ya Kak. Iya, benar. Pokoknya kita ngejaga diri kita kalau misalnya ya jangan yang macem-macem lah. Iya. Udah kita fokus kuliah gitu kan, namanya juga kita ngerantau emang buat di IPB ini emang buat kuliah gitu kan Iya. tujuan utamanya. Nah itu, ingat itu guys, kalau kalian ngerantau tuh jangan kebanyakan macem-macem. Yang penting kuliah tuh nomor 1. Asik. Asik. Tapi kalau kalian mau kerja mau apa dan kalian mampu, nggak apa-apa Nah, guys. ya, betul. Itu bisa disambi-sambi Iya, lah kayak. iya, bisa ngambil kegiatan-kegiatan lah kegiatan. kasarnya. Iya, aku tuh kenal kakak tuh bukan kenal sih, maksudnya tahu kakak tuh pas kakak jadi Papi Omda di Ima Jawa Jatim. Timur ya? Iya, Oh, Genus. iya, Aku jadi salah satu di kepanitiaan itu kak. Oh. Iya, kayak aku ngeliat, wih ini kakak Ima Jatim gitu. Aku nanya gitu, itu Ima Jatim siapa? Terus kata teman aku yang anak AGB, itu anak AGB 57 gitu. Wih gila keren banget gitu kan. Aku langsung tepuk tangan, wih gila. Terima keren kasih banget. loh. Udah emang banyak banget gitu kegiatan kakak. Tiba-tiba jadi Papi Omda, jadi ya banyak lah kegiatan-kegiatan kakak, lomba-lomba juga kan segala macam. Makanya kakak bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu. Asik. Asik. Malu nih aku nih diginiin. Iya aku juga malu kok kak ini kak. nervous. Maklum podcast terbaru, podcast pemula. Nah tadi kan kakak udah ceritain tuh dari kehidupan kakak sebagai anak kos. Mungkin kakak bisa ceritain gitu aktivitas kakak mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu Oh, gimana sih iya. kak? Jadi bangun tidur, ya bangun kan. Ya, bangun pasti bangun. Kalau nggak bangun ya Allah, jangan sampai nggak bangun astagfirullahaladzim. Itu kayak ya Serem. intinya kalian ya menjalankan ya sholat segala macem ya. ibadah. Ya ibadah lah sesuai agama masing-masing. Terus siap-siap berangkat ke kampus. Nah aku biasanya emang jeleknya aku atau mungkin nggak bisa dicontoh tuh kadang jarang sarapan. Ya jadi sarapannya tuh siang gitu. Ya itulah ya. Sama. Ngajar Tos lu, ke Kak, kampus. tos. Yeay, bareng ada temennya. Iya, jarang sarapan. Iya guys. jarang sarapan tapi jangan dicontoh. Iya, jangan dicontoh, nggak boleh. Ya gitu, jadi ke kampus, terus kalau misal ada spare waktu 3 jam, 2 jam tuh aku balik ke Iya, benar. kos. Nah balik ke kos tuh biasanya masak, Oh, ataupun ya makan lah. Kalau nggak ini kan ada Alja ya, ada Iya, Sisja. Ini benar, sekarang benar, promosi nih, adalah warung-warung bisa kita makan murah Iya, gitu. benar. Di Ya, Bara beli. tuh beragam banget Iya, gitu kak. banyak banget juga. Variasi lah Iya, pokoknya. yang penting ya sesuaikan budget aja Iya, ya. Kalau aku benar. biasanya anak Aljay sih, Aljay Kakak Sisja. anak aja ya. Aku anak geprek kak, geprek. Oh geprek Iya, ya. pokoknya ada lah geprek enak banget. Iya enak di Batang juga Iya, ada sambal mata tuh enak. Aduh, ini jadi ngomongin makanan ini. Tapi emang enak gitu kak. Iya, enak. Makanan-makanan di Bara tuh kayak wah emang ya terjangkau juga gitu Iya, kan kak. iya, Kayak benar-benar. nggak terlalu bukan nggak Mahal terlalu juga. jauh gitu. Malah cenderung dekat banget sama IPB kan cuma sebelahnya iya, doang. sebelahan lewat Iya. pintu samping Iya. bisa. Jalan pun juga bisa Iya. gitu. Nggak perlu pakai motor, jalan aja juga bisa. Iya bener-bener. Jadi kalian enak guys, kalau di IPB tuh kalian nggak perlu mikirin makannya bakal gimana, itu udah terakomodasi banget lah di sini. Ada di Bara, ada di kantin-kantin juga ada kan Iya Kak? bener-bener banget. Iya, Nah terus- biasanya abis makan gitu, kalau misal ada tugas langsung kerjain, nanti balik lagi ke kampus. Nah nanti Oh, iya. misal nih biasanya beres kegiatan ataupun di kampus tuh jam 5 kan. Kalau apa ya, kalau kuliah, Iya, kalau kalau misal kelas. nggak ada kegiatan lain. Nah itu nanti lanjut sih biasanya mungkin cuci baju atau apa itu biasanya disisain lah waktu buat Iya. itu, ataupun misal kalau nggak bisa di hari waktu apa ya, hari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kan libur. Iya, benar. Nah biasanya aku pakai buat apa ya, bebenah lah kasarannya di kos. Benar, Nah kos. iya biasanya juga kalau udah beres semua tugas segala macam, aku tuh suka apa ya, nambah kegiatan gitu, olahraga biar gak sakit gitu ya, biar sehat gitu. Basketan di Gorlam. Iya, basket. Basketan Sekarang di Gorlam udah bagus banget Kak. Iya, jadi Udah baru yang suka di- basketan iya. bisa di Gorlam, lari ataupun Iya. nge-gym juga kayak gitu sih. Kak, Biar produktif banget ya sehat. Kak. Produktif banget tuh Kak. Terus abis itu udah tuh, abis nambah-nambah kegiatan udah berarti ya Balik. udah, ya balik Ngerjain tidur. tugas lagi, Oh, ngerjain tidur tugas gitu Ya. lagi. Ya banyak sih kayak emang tugas, tapi ya kalau Iya. kita ngejalaninnya enjoy ya aman-aman aja gitu kan Iya Kak. gitu. Yang penting dicicil sih. Ya dicicil. Nah itu salahnya aku di situ Kak. Oh, Aku deadliners. 1 jam ya? Atau 5 Deadliners. menit malah. Nggak nyampe 5 menit. Kalau 5 menit aku udah kelabakan itu. Oke, mungkin itu tadi aktivitas Kak Audrey di kehidupannya di Bogor gitu. Nah, kakak nih
aku pengen nanya juga nih Kak, Kakak punya barang yang paling penting gak sih Kak di kos tuh? Karena kalau menurut aku nih Kak, kalau aku pribadi, bukan barang sih, ini lebih ke apa namanya? Ya pokoknya ada ya barang lah. Aku tuh paling aware sama wifi gitu Kak. Kalau wifi di kos aku lagi lemot tuh aku suka bete sendiri gitu kan. Seperti yang kita tahu ya kan, kita udah kebanyakan juga online gitu. Terus di IPB juga kalau ngumpulin tugas lewat online. Nah, itu tuh kalau misalnya kita ngerjain tugas dan tiba-tiba nge-lag tuh kayak aduh, PR banget sih nih wifi gitu. Nah, jadi tuh wifi tuh menurut aku juga jadi salah satu hal yang paling penting gitu Kak buat di kos. Nah, kalau Kakak ada nggak sih Kak kayak gituan tuh? Sebenarnya nggak ada sih, karena Oh, kalau nggak ada. misal wifi-nya nggak bisa, ada paketan ya. Oh iya bener. Ya, nah itu Kak, masalahnya di kos aku tuh Oh, sinyalnya jelek ya? nah itu Iya. sinyalnya jelek, udah wifi-nya kadang agak-agak, sinyalnya juga jelek. Jadi kan kayak, ya Allah ini mau TikTokan aja nggak bisa Iya, Kak, mau TikTokan, mau scroll-scroll nggak bisa, ya ampun. nggak Kan bisa lihat-lihat di beranda iya TikTok gitu, jadi ya. iya makanya nggak bisa ngeliat FYP Oh yang iya. lagi tren-tren gitu nggak Oh bisa Kak iya. aku Kak. Tapi kan maksudnya kan kayak kalau misalnya kita lagi jenuh juga kan gitu, kita biasanya kayak ya nonton YouTube, Iya nge-scroll benar. TikTok, nonton film, terus segala macem. Nah itu aku nggak bisa Kak. Oh, Gara-gara wifi plus sinyal. sinyalnya jelek Iya. gitu. Nah itu PR banget tuh Kak. Kalau Kalau aku sih wifi aman-aman aja ya, sinyal juga aman. Palingan colokan itu sih colokan. Kan HP aku ini kadang suka harus apa ter- dicas oh gitu. itu Karena aku tuh orangnya lupaan, bukan lupaan ya, kayak 30% baru dibawa ke kampus. Jadi dari tadi nggak ah dicas gitu. Jadi harus ada tempat casan oh gitu. gitu kayak terminal. Iya, ya Ah, itu. terminal. Itu Oke. sih. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang fun fact belajar di agribisnis sih Kak. Terlebih lagi di agribisnis IPB. Kan seperti yang kita tahu agribisnis IPB ini kayak unik lah Kak. Masuknya tuh di Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Tapi ininya IPA. Iya benar. Sedangkan di kampus-kampus lain itu kebanyakan masuknya di Fakultas Pertanian gitu Iya kan Kak. benar. Nah itu menurut Kakak dan setahu Kakak AGB IPB itu lebih condong ke arah mana sih Kak? Apakah dia kayak lebih belajar tentang pertaniannya atau lebih belajar tentang ekonomi atau bisnis atau gimana tuh Kak? Jadi kalau di IPB itu agribisnis ya, beda emang karena masuknya Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Iya. Nah, terus kalian tuh nggak ada yang kayak langsung terjun untuk mencangkul sawah Iya ataupun benar. segala macamnya tentang pertanian itu bukan bagian Bukan kita ranah gitu kita, kasarannya, ranah bukan kita. ranah kita. Tapi tetap ada turun lapang Iya, di ada semester 5 kalau nggak Aku salah itu belum tuh. cuman ngambil data-data, wawancara petani kayak gitu itu masih ada. Jadi nggak yang benar-benar kita nggak ke lapang gitu nggak, tapi tetap ada lah apa ya kayak pengalaman di situ gitu. Nah terus fun fact-nya lagi tuh kita belajarnya ekonomi dan bisnis. Nah jadi nggak yang melulu pertanian. Terus kayak event pertanian pun itu dibahasnya luas banget Iya, gitu. Jadi kayak secara luas. bener-bener luas banget. Terus kayak kita belajarnya itu ya bisnis, ekonomi, agribisnis. Jadi agri dan bisnis kan. Iya, Jadi itu kayak nyatu. ada pertaniannya, ada bisnisnya itu sih. Jadi kayak dari semester per semester ya gitu kayak bisnis, lebih didalamin bisnis, ekonominya kayak gitu. Iya kayak aku sekarang di semester 4 lagi ada matkul peramalan agribisnis, Iya. terus risiko agribisnis dan ya jadi kita ngebahasnya tuh nggak cuma tentang pertaniannya tapi juga kayak kita bisa sesuai nama matkulnya gitu, Iya. peramalan. Jadi kita bisa Meramalkan. meramalkan 3 tahun ke depan, 5 tahun ke Iya. depan tentang bisnis tersebut gitu, Iya. biar lebih baik lagi. Dan juga ada risiko. Risiko tuh kayak kita belajar tentang ya kita mengantisipasi gitu Iya kan Kak, benar, buat resiko-resiko yang iya. bakal kita iniin Iya, ya dapetin benar. nantinya gitu. Nah, di semester 5 nanti kayak bakal ada turlap-turlap gitu ya Iya Kak. ada turun lapang. Jadi Iya. kita kayak nggak hanya sekedar menerka-nerka, jadi kita benar-benar turun dan tahu gitu di lapang. Lapang tuh seperti apa Iya. gitu. Data dari petaninya langsung ya Kak? Iya bener, malah aku sempat karena turun lapang kemarin jadi kayak punya keluarga baru gitu di Bogor, jadi sama bapaknya tuh deket banget gitu, Keren sampai banget. sama keluarganya kayak gitu. Itu dari itu berarti dari Mata kuliah yang mata kuliah. disuruh itu, Oh iya. jadi ke sana terus karena mungkin sering ya, Ah. seminggu atau 2 minggu sekali ke sana, jadi nyambung juga, jadi sering lah sampai sekarang Iya. kontakan Oh juga. gitu. Wah, tuh guys. Itu benefit terbaru lagi tuh guys dari AGB. Kalian kalau datang jauh-jauh bisa dapat keluarga baru juga di Iya. sini. Dari matkul loh guys, dari matkul. Dari mata kuliah Mata nih. kuliah AGB, gokil tuh. Kalau kalian mau ngerasain kayak nyangkul-nyangkul itu ada di
ya departemen lain lah Iya, kayak. di departemen lain. Dan itu juga for your information ya, itu bisa kalian ambil dari yang namanya kalau di IPB tuh disebutnya SC itu supporting Iya, course ya Kak. iya, Jadi kita benar-benar. bisa ngambil Jadi ada mata kuliah lain yang kalian bisa ambil gitu. dari departemen lain. Iya, Jadi departemen kita lain. jadi kita bisa mengembangkan nggak cuma dari departemen kita sendiri, tapi kita bisa ya ngambil-ngambil dari mata kuliah departemen lain yang emang kita minati gitu. Iya, benar-benar banget. Dan itu emang ngebantu banget sih Kak. Iya. Jadi ngembangin potensi diri kita gitu Kak. Kayak kita maunya apa, IPB bisa nyediain gitu. Iya, disediakan lah sama IPB. Iya, betul banget. Dan itu udah terakhir lagi Kak. Aduh, cepet Iya, banget ya, cepet nggak banget. kerasa nih Iya, nggak waktunya. kerasa ya. Kayak, aduh kalau emang ngobrol sama kakak nih nggak kerasa gitu Kak. Aduh. Mungkin boleh untuk terakhir gitu Kak. Kakak boleh ngasih closing statement buat teman-teman di luar sana yang udah tertarik dan mau ke Departemen Agribisnis di IPB University. Tuh ini apa gitu Kak closing statement biar mereka tuh tertarik gitu Kak. Oke, sebelumnya kalian yang mungkin dengerin ini gitu juga terus tertarik ke agribisnis, jangan ngerasa takut ataupun hal-hal lain dipikirkan karena kan nggak ada yang mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin Nggak ada gitu yang di mungkin. dunia ini, kita sampai salah nih. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, jadi selama kalian usaha, niat, doa, nggak apa-apa, diniatin, dicoba, dijalanin, daftarin aja gitu. Terus kalau misal kalian ngerasa kayak kurang atau gimana ya itu ditambahkan lagi, misal kayak mau masuk jalur tes segala macam ya bener-bener kalian tuh harus dipelajarin itu. Terus apa ya yang menguatkan lagi kalau kalian masuk di agribisnis pasti itu kalian nggak bakal tersesat, maksudnya Iya. masuk IPB sih sebenarnya masuk IPB Benar. kalian tuh nggak bakal tersesat, even tersesat pun di jalan yang Di jalan yang tepat. benar, Nah iya, itu benar. apa ya kalimat yang sering aku dengar gitu, Sama itu, Kak. apalagi Sama di itu. agribisnis gitu. Dan agribisnis tuh nggak melulu pertanian, tapi kita pertanian ada, bisnis ada, ekonomi ada, jadi include nanti kalian ke depannya jenjang setelah apa ya kuliahnya, jenjang karirnya itu lebih banyak lagi. Iya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Iya bener banget kan sesuai namanya agribisnis. Itu ya belajar pertanian iya, belajar bisnis juga iya gitu Iya, kan. Jadi bener. lebih luas gitu Kak Iya, prospek lebih kerjanya. luas. Ya udah mungkin sekian aja nih podcast kita kali ini. Mungkin kita bisa jargon dulu tuh Kak. Ada agribisnis growing the future. Oh Kak. ya. Mungkin aku pimpin ya Kak. Iya. Jadi jargonnya tuh kalau aku bilang AGB, kakak bilang apa Kak? Grow. Ini the future, nah ya gitu. Oke, teman-teman juga ya yang di belakang kamera bisa ya, bisa ikut ya. Oke, 1, 2, 3, AGB Grow.